Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Aditya Nirwana, selaku dosen MKU Pancasila, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Junikulas Christian Gunawan dari Prodi Teknik Industri Universitas Macung dengan nomor induk 41191006. Pada video kali ini saya akan membahas dua artikel yang saya gunakan sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester atau UAS MKU Pancasila saya. Di dalam video ini saya akan mengambil dua artikel yang berjudul Persamaan di Sebuah Perbedaan dan Pancasila sebagai Permadani Bangsa. Inti dari topik pembahasan atau artikel kami saat ini yang pertama adalah tentang perbedaan yang ada di Indonesia, khususnya di perbedaan agama, suku, ras, agama, budaya, etnis, dan lain-lain. Kemudian ada juga penjelasan mengenai Pancasila sendiri. Pancasila sendiri dirumuskan oleh tiga orang tokoh Indonesia sendiri, yaitu ada I.R. Soekarno, Mr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Pancasila sendiri dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya hari Jumat. Setelah perumusan Pancasila sendiri diambil alih oleh PPKI yang beranggotakan 27 orang dengan ketuanya I.R. Soekarno. Namun pada saat perumusan itu masih terjadi perdebatan di antara mereka. Karena pada saat itu mereka keluarlah sila yang pertama yang belum dibetulkan, yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi agama dan pemeluknya. Hal ini jelas dibantah dan diperdebatkan oleh anggota-anggota yang lain, karena mereka tidak hanya berasal dari agama mayoritas Muslim. Mereka ada yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Namun dengan perumusan ulang, mereka akhirnya menghasilkan Pancasila baru dengan 5 sila yang berbunyi: sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kemudian pada artikel ini juga menjelaskan mengenai adanya perbedaan yang sangat besar di Indonesia. Contohnya di agama di Indonesia sendiri ada 6 agama. Sebelumnya ada 5 agama, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Namun pada era Bapak Gus Dur ditambah 1 menjadi 6, yaitu dengan adanya agama Konghucu. Kemudian di Indonesia juga terdapat berbagai pulau, juga banyak penduduk. Tepatnya pada tahun 2020 ada survei yang menghitung anggota penduduk di Indonesia ada 270 juta orang. Kemudian hal ini dapat kita lihat dengan kehidupan sehari-hari kita, khususnya untuk sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri masih banyak orang yang belum mengerti dan memahami tentang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya dapat kita lihat seperti pengeboman gereja, penutupan gereja oleh agama mayoritas. Mereka masih kurang paham dan pada intinya mereka menginginkan seluruh umat manusia yang ada di Indonesia untuk menjadi agama mayoritas Islam dan menjadikan negara kita Indonesia ini adalah negara yang beragamakan Muslim semuanya. Kemudian untuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di dalam kehidupan sehari-hari masih bisa kita lihat juga masih belum terjadi keadilan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya orang yang beragama mayoritas. Dengan contoh seperti tadi menutup gereja, itu bisa kita
simpulkan bahwa belum terjadi keadilan bagi agama mayoritas. Kemudian contoh lainnya adalah para penguasa yang tidak bersikap adil kepada orang yang memiliki kasta rendah. Contohnya seperti penggusuran rumah secara paksa, pengusiran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Di Indonesia belum terjadi persatuan karena masih banyak contoh kita lihat seperti banyak orang yang masih dapat dikatakan fanatik dengan sebuah agama. Mereka tidak ingin membantu dan bersatu, membantu satu sama lain orang yang kesusahan karena didasarkan perbedaan agama. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini sangat sering terjadi. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Di sini masih banyak terjadi perbedaan pendapat, dan pendapat dari saat orang mengungkapkan pendapat, mereka masih sering tidak dianggap oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Contohnya, para orang yang berada di DPR, mereka sering tidak mendengarkan pendapat dari rakyat, padahal kekuasaan negara itu di tangan rakyat. Mereka seakan lupa dan tidak menganggap masyarakat Indonesia ini sebagai orang yang dapat memberikan pendapat. Nah, di sini sangat kurang terjadi pengamalan sila keempat di Indonesia. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini masih belum terjadi keadilan. Banyak masyarakat yang terpinggirkan belum diberikan tempat yang layak. Contohnya seperti gelandangan dan lain-lain. Mereka akan tidak dianggap oleh orang-orang di luar sana. Nah, menurut saya pengamalan Pancasila sila 1-5 sangat penting terjadi di Indonesia. Karena dengan adanya pengamalan sila 1-5 itu, masyarakat lebih mengetahui dan dapat membuat negara kita lebih damai dan kondusif. Tepatnya seperti di dalam artikel tadi, mereka saling bahu-membahu membangun bangsa, berunding untuk menghasilkan dasar negara. Meskipun ada perbedaan pendapat, namun mereka tetap menganggap perbedaan itu sebagai sarana untuk menjadikan lebih baik. Dengan contohnya sila ke-1 tadi yang ada perbedaan, namun dengan adanya toleransi yang mereka mengerti, hal itu semuanya menjadi mudah dan lebih gampang dipahami tanpa adanya perdebatan yang banyak seperti demo-demo yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, menurut saya, kita sebagai generasi penerus bangsa harap lebih dini untuk memahami Pancasila agar tidak terjadi kesalahpahaman dan membuat negara kita lebih maju. Terima kasih. Sekian video dari saya.